Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara semua. Sahabat Petra FM yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Ambon Pagi. Renungan didasarkan dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ke-11. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia, pertolongan, kekuatan, dan kesegaran yang Engkau nyatakan kepada kami senantiasa. Dari itu semua menunjukkan bahwa Engkau hadir dan hidup, melawat, menopang, dan menyatakan kemurahan-Mu yang tak terbatas atas kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Saat ini, kami yakin Engkau hadir bersama dengan kami. Kehadiran-Mu juga dinyatakan secara khusus melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami percaya Engkau ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus bekerja dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengar, untuk mengerti, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ke-11. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan Ambon Pagi hari ini adalah berbahagialah yang percaya pada Tuhan. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, saya memulai dengan pertanyaan. Kapan kita percaya kepada Tuhan? Mungkin ada yang menjawab, ya setiap saat. Atau ada yang mengatakan kadang-kadang. Mungkin juga ada yang mengatakan sudah lupa untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa ia mengatakan demikian? Karena bisa jadi Tuhan tidak dirasakan, Tuhan tidak dimengerti, Tuhan tidak dipahami, dan Tuhan tidak dialami dalam sepanjang kehidupannya, khususnya dalam pergumulan, pergulatan, beban hidup, tekanan, dan lain sebagainya. Kehadiran Tuhan dianggap
Tidak ada, karena Tuhan tidak menjawab dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Padahal dia sudah berusaha untuk percaya dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan ketika ia menantikan semua jawaban dari Tuhan, tetapi ia tidak mendapat, pada akhirnya ia mengatakan, Tuhan, Engkau tidak ada. Tuhan, Engkau tidak menyatakan kuasamu. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa demikian? Dan kemudian pada kesimpulan akhir, mengapa saya percaya pada Tuhan? Toh Tuhan tidak bersama dengan saya dalam setiap peristiwa kehidupan yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Pertanyaan awal tadi menjadi semacam stimulus, pemantik untuk kita merefleksikan kembali bobot keyakinan kita kepada Tuhan. Apakah kita senantiasa percaya kepadanya, sehingga setiap perjalanan kehidupan kita, apapun itu, kita serahkan kepada Tuhan? Atau yang menjawab kadang-kadang sedang kemudian mengukur diri, kapan ia terakhir dekat dengan Tuhan, atau pada saat kapan ia dekat dengan Tuhan. Sisi lain, pada waktu, pada kesempatan, pada situasi dan keadaan apakah yang membuatnya atau dirinya jauh dari Tuhan? Atau bagi mereka yang sudah tidak percaya kepada Tuhan, mari kita ingat-ingat kembali, terakhir kapan saudara percaya kepada Tuhan? Itu yang menjadi menarik. Karena seperti halnya sang pemazmur, jika kita membaca di ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Tentu dalam situasi ini ada keadaan yang membuat sang pemazmur begitu rindu akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi hidupnya yang terancam. Disebutkan di ayat ketiga, seperti dalam lubang kebinasaan dari lumpur rawa. Tetapi kemudian dalam perjalanan imannya, ia yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya bahwa soal jawaban, soal cara Tuhan bekerja, soal bagaimana ia hadir, terus dipercayai kapanpun waktunya Tuhan menyatakan diri, benar-benar dirasakan oleh sang pemazmur. Sampai pada akhirnya ketika ia menanti-nantikan Tuhan, ia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ia menjenguk dan ia mendengar. Bahkan disebutkan, Tuhan menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Firman ini menjadi penegas dan kekuatan. Siapapun dan apapun keadaan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, mari kita pulihkan kembali dengan cara mengingat-ingat bagaimana Tuhan telah hadir dalam setiap berkat-Nya, kuasanya dan pertolongannya di dalam kehidupan kita semuanya. Bukankah perjalanan kehidupan kita kini di sini menunjukkan kehadiran, menunjukkan bahwa Ia hidup yang telah memberkati, memampukan, menolong, bahkan seperti teks firman Tuhan yang kita renungkan, menetapkan langkahku. Artinya bahwa benar Tuhan memimpin kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Maka inilah menjadi pesan pertama untuk kita semuanya. Apapun hal yang sedang terjadi atas kehidupan kita, kiranya tidak menjauhkan kita kepada Tuhan, tetapi kita dimampukan untuk dekat, dan dekat. Ada situasi-situasi yang benar kadang menjauhkan kita dengan Tuhan, yang membuat kita ragu kepada Tuhan. Tapi seperti sang pemazmur, mari kita terus memiliki kekuatan untuk menanti-nantikan Tuhan. Bukankah dari setiap pengalaman hidup kita sudah membuktikan bahwa Tuhan hidup? Tuhan tidak membinasakan kita. Sehingga seberat apapun langkah kehidupan yang kita jalani, Tuhan tidak akan pernah melenyapkan kita. Tetapi kuasanya yang dinanti-nantikan itu akan hadir, menjenguk. Dan Ia yang mendengar setiap teriakan kita, Ia akan juga hadir dalam pertolongannya yang menyatakan kuasa dan keselamatan untuk kita semuanya. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus ayat yang
Berikutnya, ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Berbahagialah menjadi kata kunci, diberkatilah. Setiap orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, maka ini juga undangan dan penegas. Mari kita terus setiap saat untuk percaya kepada Tuhan, menaruhkan kepercayaan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita, disebutkan di ayat ke-6, banyaklah yang telah kau lakukan. Artinya, sang pemazmur benar-benar tidak bisa menghitung lagi seberapa besar kasih Tuhan yang dinyatakan atas hidupnya. Maka dalam situasi dan keadaan apapun, kata banyak itulah yang menjadi kekuatan bagi dirinya. Bahwa dalam peristiwa hidupnya, ternyata Tuhan yang ajaib itulah, Tuhan yang menyatakan kuasa dan kasih-Nya yang menyelamatkan. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Maka inilah yang menjadi penanda, yang menjadi pengingat, menjadi penyegar bagi sang pemazmur, bahwasanya Tuhan yang ia percayai adalah Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya yang jauh melampaui dari setiap persoalan yang dihadapi oleh dirinya. Maka dalam pesan yang kedua ini, mari kita terus hitung banyaknya berkat yang tak terhitung yang Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Itulah yang menjadi tanda kekuatan dan pengharapan kita, supaya kita terus berbahagia. Artinya diberkatilah kita yang menaruh kepercayaan kita pada Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan. Jangan kita berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan seperti di ayat kelima. Artinya, jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kemudian mengandalkan kuasa-kuasa lain atau apapun. Taruhlah keyakinan kita kepada Tuhan. Yakinlah, seberapa besar persoalan yang kita hadapi, Tuhan akan hadir. Menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kekuatannya dan mujizatnya, sehingga kita bisa melampaui setiap persoalan itu dan kita menemukan berkat dan kelimpahan kasih darinya. Pesan yang ketiga, mari kita perhatikan ayat 8 dan 9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada terus tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Firman ini juga memanggil kita, bukan hanya sekedar kita meminta, berseru, tetapi kita juga ada upaya untuk taat, untuk setia, untuk hidup kudus, untuk juga senantiasa bersungguh-sungguh menjalani dari setiap kebenarannya. Maka yakinlah, kita yang tidak menunggu tapi memberdayakan diri kita secara spiritual akan memampukan kita untuk terus hidup, sehingga kita yang berbahagia. Kebahagiaan kita bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan oleh karena kita dihidupi oleh kuasa-Nya, oleh karena kebenarannya, sehingga kita terus memiliki pengharapan oleh karena firman-Nya hidup di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup dalam tema berbahagialah yang percaya pada Tuhan, kita perhatikan ayat yang ke-11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Mari kita terus ingat-ingat, kita rasakan setiap perjalanan kehidupan kita. Bukankah Tuhan telah hadir dari setiap peristiwa dan masa dan pengalaman iman kita? Maka kiranya itu tidak disembunyikan dalam hati kita, tapi biarlah kesetiaan, keselamatan, berkat, kasih dan kuasa-Nya kita bicarakan dalam doa kita, dalam pengharapan kita, dalam nyanyian syukur kita, dalam hal apapun kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat ini kita mengalami hal yang paling berat, yang membuat kita tidak berdaya, mari jangan sembunyikan kasih-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Karena dengan kita mengingatnya, merasakannya, dan mengalaminya kembali, maka kita dikuatkan dan dimampukan, sehingga kita tidak kehilangan harapan, dan di dalamnya kita akan terus berbahagia jika kita terus percaya pada Tuhan yang menyatakan kuasa dan kehidupan serta keselamatan kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati. Amin.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami terima. Mampukan kami untuk terus berbahagia dengan menaruhkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Karena di dalamnya ada banyak sekali perbuatanmu yang ajaib, yang kau nyatakan dan sudah kau limpahkan dalam kehidupan kami. Banyaklah perbuatanmu itulah yang menjadi kepastian dan pengharapan kami, bahwa sepanjang kehidupan yang kami jalani, kuasa kasih-Mu yang menyertai kami, berkat-Mu yang mengiring kami, sehingga mampukan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, kekuatan-kekuatan lain, tapi biarlah kami mengandalkan kuat kuasa-Mu. Dan dari setiap pengalaman hidup kami, kiranya kami disegarkan, dimampukan akan kesetiaan keselamatan-Mu yang menjadi pengingat untuk kami, supaya kami terus percaya, berserah pada kuat kuasa-Mu yang menyatakan keselamatan dan anugerah untuk kami. Dan hari ini pula Tuhan, karena keselamatan dan anugerah-Mu terus bekerja, maka kami secara khusus berdoa untuk kehidupan hamba-hamba-Mu warga Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, Yogyakarta. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, demikian juga dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Mundadi, Saudari Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Endah Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanisip Nasution, Bapak Ibu Hadi Wahyono, Anak Nasa Alana. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Bernard Adene Risakota yang sedang menjalani perawatan pemulihan kesehatan di Amerika. Berkati juga Ibu Farsana Risakota yang mendampingi Bapak Bernard Adeni. Kami percaya Tuhan kuat kuasa-Mu yang menjamah dan kehadiran-Mu yang menyatakan berkat, pemulihan, dan kesempurnaan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, kami yakin Engkau yang hadir memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan berkat yang melimpah atas mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, kerinduan, harapan, dan apapun yang sedang terjadi dan sedang kami pergumulkan. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir menyelamatkan kami. Mujizat-Mu berkarya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam setiap usaha yang sedang kami lakukan dalam pekerjaan kami. Kami yakin juga Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan anak dan cucu kami, baik yang merindukan pasangan hidup, baik yang merindukan kehadiran putra dalam rumah tangga kami. Tolonglah ya Tuhan. Berkati kehidupan anak cucu kami, termasuk dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dan hal apapun itu Tuhan, berkatilah. Kami yakin juga memberkati kehidupan kami Tuhan, bersama-sama, baik di gereja maupun di bangsa dan negara di mana kami tinggal. Berkati kehidupan gereja kami masing-masing, dalam anugerah dan berkat serta cinta-Mu, dan kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, dengan kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu. Dan kami percaya Engkau memanggil kami Tuhan secara khusus untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kami hadir menjadi damai dan berkat untuk kehidupan dimanapun kami berada. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.